Selamat siang Putri. Ya, selamat siang juga Hilary. Ya, seperti yang kemarin kita sudah janji, Ibu kan kemarin meminta untuk diobservasi di kelas. Gitu. Jadi sebelum masuk ke observasi, saya ingin tanya-tanya Ibu dulu sebentar, boleh ya? Oke, siap Bu. Nah, untuk yang pertama, saya ingin menanyakan rencana tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu lakukan nanti di saat observasi. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Hilary. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya berikan kepada anak-anak, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyebutkan jenis-jenis penyakit dalam bahasa Inggris. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu merespon dan menulis cerita tentang keluhan sakit yang dialami. Nah, selain itu, saya juga biasanya di kelas memberikan audio yang berkaitan dengan pelajaran, yaitu berkaitan dengan listening atau mendengarkan. Meskipun di SD itu kurang ditekankan, tapi saya ingin memberikan pelajaran itu. Jadi audio ini ada speaking dari native speaker menyebutkan dengan bahasa Inggrisnya langsung. Kemudian anak-anak mendengarkan dan anak-anak bisa mendengar dan mengucapkan dengan tepat. Itu ya tujuannya. Jadi hari ini berarti tujuan yang pasti ini belajarnya tentang penyakit dalam bahasa Inggris, kemudian nanti anak jadi tahu jenis-jenis penyakitnya, kemudian bisa mengetahui cara penanggulangan terhadap penyakit yang mereka alami ketika menghadapi itu, dan yang berikutnya mereka jadi bisa mengucapkan bahasa Inggris dengan tepat yang berhubungan dengan penyakit ya. Bagus sekali tujuannya. Sekarang untuk pembelajaran hari ini, fokusnya Ibu dalam pengembangan di bidang apa yang ingin Ibu fokuskan? Mungkin dalam bidang disiplin positifnya kah? Atau mau bagaimana cara membuka pembelajaran? Bagaimana cara mendampingi belajar siswa? Atau mungkin cara menutup atau melakukan penilaian terhadap pembelajaran siswa? Barangkali yang bagaimana yang jadi fokusnya? Untuk fokusnya untuk peserta didik, saya lebih mendampingi anak-anak bagaimana mereka cara menangkap pembelajaran, apakah mereka dapat mudah memahami apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan, ya. Dan juga saya mengamati anak-anak yang kurang bisa mengerti dalam pembelajaran bahasa Inggris. Berarti pendampingan ya. Jadi fokus utamanya itu bagaimana Ibu akan mendampingi siswa dalam belajar sampai anak-anak itu jadi paham dalam pembelajaran. Jadi fokusnya adalah strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mendampingi belajar anak itu. Nah, untuk mencapai tadi itu fokus pembelajaran, kira-kira tantangan apa yang akan Ibu hadapi dalam pembelajaran kali ini? Tantangan yang saya hadapi saat pembelajaran tersebut yaitu disiplin di dalam kelas, karena menurut saya anak-anak yang saya ajarkan aktif sekali ya. Aktif di sini mereka itu memang pintar-pintar, namun mereka itu juga banyak yang ngobrol sendiri, kemudian bermain dengan teman, kemudian ada yang sepertinya males dalam arti di sini itu ada yang males untuk menulis materi itu. Nah, itu tantangan yang paling saya rasakan itu mendisiplinkan anak-anak itu, karena saat pembelajaran itu ramai sekali dan itu membuat pembelajaran itu tidak kondusif seperti itu. Berarti ada tantangan sebenarnya anak-anak itu kurang disiplin ya, kurang fokus dalam pembelajaran gitu.
untuk menyelesaikan ini, kira-kira apa yang sudah pernah Ibu lakukan atau yang akan Ibu lakukan, rencananya apa? Oke, solusi yang saya gunakan, yang sudah pernah lakukan, yaitu pada awal pembelajaran saya menggunakan ice breaking agar anak-anak lebih fokus, lebih fokus dalam pembelajaran. Kemudian menggunakan LKPD yang menarik ya. Kemudian ada tugas yang menarik, misalnya mereka membuat flashcard tentang penyakit, di mana masing-masing misalkan dibuat kelompok, kemudian masing-masing individu itu menggambar, kemudian menuangkan kreativitas mereka, kemudian di bawah gambar itu dituliskan nama penyakit dan nama penyakit dalam bahasa Inggrisnya, kemudian bahasa Indonesianya. Biasanya anak-anak itu lebih suka yang seperti itu, yang mewarnai, kemudian menggambar. Nah, untuk selanjutnya berarti karena ingin mendampingi, strategi apa, rencana atau metodenya atau tekniknya yang akan Ibu lakukan untuk mendampingi belajar hari ini? Strateginya kemarin strategi yang saya gunakan, yang pertama pastinya ada harus ice breaking ya, untuk anak-anak lebih disiplin ya. Kemudian saya membuat kelompok agar bekerja sama itu. Kemudian diskusi kelompok itu, dan game strategi di mana game ini bertujuan agar anak-anak mengetahui. Jadi game ini mereka memasang gambar yang berkaitan dengan penyakit dan ada tulisan penyakit tersebut, mereka pasangkan agar mereka mengetahui yang mana. Misalkan di sini ada gambar batuk, oh bahasanya ini apa, itu dipasangkan. Strategi yang saya gunakan. Jadi ada diskusi kelompok. Kemudian kemarin membuat kalimat tentang penyakit. untuk pendekatan, barangkali ada rencana pendekatan kepada siswa dalam membimbing mereka dalam belajarnya gitu, rencana pendekatan yang akan dilakukan apa? Pendekatan mungkin bagi anak-anak yang saya rasa itu kurang paham ya dalam bahasa Inggris, saya mengamati apakah anak ini sudah bisa atau paham dengan pelajaran saya. Saya langsung mendekat ke anak itu, saya tanyain bisa atau tidak. Berarti untuk memastikan kalau anak sudah paham, caranya bagaimana? Saya biasanya ada setelah pembelajaran saya kasih kuis atau kuis tertulis gitu ya. Saya cek setiap masing-masing peserta didik, bagi yang paham atau tidak itu kan kelihatan gitu ya, kayak gitu. Jadi memberikan tes tertulis seperti itu. Kuis atau tes tertulis. Semoga ini nanti pembelajaran yang akan dirancang, yang sudah dirancang sama Ibu itu bisa berjalan dengan baik. Tadi tujuannya bisa tercapai, terus fokusnya dalam pendampingan anak dalam belajar supaya mereka jadi paham itu bisa juga tercapai dengan melalui rencana-rencana atau strategi yang sudah Ibu lakukan, yang akan Ibu lakukan nantinya, dan semoga bisa dilakukan dengan secara berkelanjutan. Semoga semuanya lancar. Untuk berikutnya kita akan bertemu pada saat observasi, dan setelah observasi juga nanti kita akan ada pasca observasi. Terima kasih untuk waktunya Bu Tri, semoga sukses. Oke, terima kasih juga sudah ditanyain.
Sitorus, seorang CGP Angkatan 11 dari Purbalingga akan melakukan percakapan atau wawancara pasca observasi terhadap observasi yang sudah saya lakukan dengan rekan saya Putri Hayati selaku pemangku guru atau pengajar guru bahasa Inggris di kelas 5B dan didampingi oleh Pak Lutfi sebagai pengajar praktek saya. Baik, kita mulai. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah ya, luar biasa. Hari ini saya happy, senang. Baik, bersyukur hari ini bahagia ya. Hari ini kita melakukan percakapan dari apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin di hari Selasa di tanggal 22 Oktober. Perasaan atau pesan Ibu pada saat saya ada di dalam kelas saat Ibu melakukan pembelajaran itu? Perasaan pada saat saya mengajar itu puas ya, yang pertama karena puas melihat anak-anak yang sudah bisa memahami materi kemarin yang berkaitan dengan illness, itu penyakit-penyakit, kemudian anak-anak aktif, antusias berkaitan dengan game yang kemarin kita lakukan pada saat observasi, di mana anak-anak itu dibuatkan kelompok, kemudian mereka setiap kelompok menempelkan kertas, di mana kertas itu berisi gambar dan tulisan penyakitnya. Mereka antusias untuk berlomba-lomba gitu, siapa yang juara, siapa yang betul semua. Kan tadi menurut Ibu apa yang sudah memuaskan dari pembelajaran ini? Oke, menurut saya hal yang memuaskan yaitu anak-anak sangat aktif dan antusias dalam pelajaran. Mereka aktif bertanya pada saya berkaitan dengan pelajaran tersebut dan aktif berdiskusi juga. Mereka kan dibentuk kelompok, jadi setiap kelompok saya memberikan tugas kelompok dan mereka berdiskusi bersama. Ya. Saya setuju dengan yang Ibu sampaikan. Tadi saya mengamati anak-anak itu benar mereka aktif dalam diskusi. Terus ice breakingnya juga sudah bagus, games yang Ibu lakukan juga tadi sudah bagus. Anak antusias sekali. Cuman ada sedikit catatan dari saya. Ini nanti menurut pendapat Ibu sendiri bagaimana disampaikan Ibu. Tadi pada saat mereka melakukan games itu anak tidak tertib ya, masih ribut, terus tidak tertata dengan baris gitu. Dan Ibu sebenarnya sudah mengingatkan, hanya anak tidak mendengar. Itu kalau seharusnya mungkin karena tidak disampaikan di awal begitu, peraturan permainannya bagaimana gitu, jadi membuat suasananya agak gaduh gitu. Menurut pendapat Ibu sendiri itu bagaimana? Ya, menurut pendapat saya setuju dengan sarannya Bu Yali dengan observasi kemarin, karena saya merasa juga begitu, karena saya tidak memberikan instruksi agar satu-satu maunya untuk menempelkan tugas yang saya berikan itu di pembelajaran, jadinya anak-anak itu kurang fokus. Itu saya setuju sekali. Memang itu untuk revisi saya sebagai guru untuk pembelajaran. Menurut Ibu sendiri kalau misalnya melakukan hal yang sama lagi, karena mereka tadi kan nempel ya per kelompok, biar nempelnya itu lebih teratur, menurut Ibu sendiri kira-kira apa tindakan yang harus dilakukan? Kalau menurut saya untuk agar mereka teratur, yang pertama pasti harus memberikan instruksi lebih awal. Ya, kemudian peraturannya mungkin harus satu-satu ya, maksudnya harus bergantian gitu. Jadi jangan lu berlima, bertiga kayak gitu, harus satu-satu bergantian rolling ya gitu anak-anak. Estafet. Iya.
mungkin ada satu lagi yang ini dari hasil yang tadi yang saya amati ya, Ibu di awal pembelajaran belum menyampaikan tujuannya dari pembelajaran itu atau kegiatan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Betul atau tidak? Ya betul sekali itu Ibu. Karena pas saya masuk saya langsung karena mungkin materi itu sudah saya berikan, jadinya saya tidak menjelaskan lagi apa tujuan pembelajaran seperti itu. Berarti itu sebenarnya pembelajaran yang berkelanjutan Iya, dari Ibu sebelumnya. Berikutnya untuk masalah atau kesulitan yang Ibu hadapi selama pembelajaran tadi itu yang paling utama apa ya? Yang paling utama adalah kedisiplinan siswa. Karena saya merasa khususnya di kelas ini itu yang memang anak-anaknya luar biasa sekali ya. Pada saat pembelajaran itu mereka kebanyakan itu ngobrol dan suara mereka itu lumayan ramai seperti itu. Kemudian sangat aktif bertanya. Misalkan satu ini anak bertanya, yang lain bertanya seperti itu. Dan satu-satu sangat aktif ini. Berarti mereka itu bertanya hal yang sama secara berulang. Iya, seperti itu. Kemudian anak-anaknya itu tidak sabar. Misalnya ada yang tanya, ini mau tanya. Lalu yang lain juga tanya seperti itu. Nggak menunggu dulu teman yang lain untuk saya jawab seperti itu. Kebanyakan kayak gitu. Ya berarti ada kendala yang Ibu hadapi. Jadi kita akan berusaha mengatasi itu. Jadi sekarang kita mau berbincang-bincang lagi lebih lanjut untuk masalah yang Ibu hadapi. Jadi kita mau menentukan tujuannya kita berbicara saat ini apa juga. Tujuan untuk ini adalah mengatasi kendala yang saya hadapi dalam mengajar. Mengatasi kendala yaitu tentang mendisiplinkan siswa yang utama. Baik, boleh saya tahu selama ini karena Ibu sudah beberapa kali gitu ya masuk di dalam pembelajaran kelas 5 ini kurang lebih udah 3 bulan ya berjalan. Untuk mengatasi masalah itu yang sudah Ibu lakukan apa saja? Saya sudah merasakan di mana mereka itu kalau misalkan disajikan dengan video ya, kemudian PowerPoint seperti itu, mereka itu lebih anteng sepertinya ya. Video dengan berkaitan dengan materi itu anak-anaknya lebih memperhatikan. Berarti ada media pembelajaran yang lebih variatif seperti video gitu, Kemudian PowerPoint. Itu yang sudah selama ini Ibu lakukan. Nah, untuk kedepannya rencananya Ibu untuk ada rencana untuk mengatasinya itu supaya anak mereka tetap antusias, terus tetap tertib dalam pembelajaran walaupun mereka itu sebenarnya aktifnya karena mereka ingin tahu gitu ya, tapi tetap sesuai dengan disiplin yang sudah ditetapkan gitu. Strategi apa kedepannya yang Ibu rencanakan? Strategi yang saya rencanakan untuk mengatasi kedisiplinan anak-anak, saya akan sering memberikan SPP tentunya pada awal pembelajaran, kemudian games yang berkaitan dengan pembelajaran ya. Karena anak-anak suka sekali dengan games ya. Kemudian mungkin lebih mengingatkan kembali kesepakatan bersama. Kalau misalkan ada anak yang kurang tertib, kemudian memberikan video-video yang menarik untuk pembelajaran yang akan diberikan kepada anak. Rencana yang luar biasa, jadi membuat ice breaking seperti itu dengan tujuan agar anak lebih tetap antusias, terus mengingatkan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu penting karena kalau mereka tidak diingatkan pastinya lupa.
Terus video itu tujuannya biar lebih menarik, Ya, menarik. Kemudian anak-anak itu kalau saya lihat ya, karena saya udah pernah memberikan video-video, ternyata mereka itu lebih anteng dan tidak terlalu ramai. Kuis dengan video, kuis pembelajaran, video pembelajaran. rencana yang luar biasa sebenarnya. Nah, untuk rencana ini kira-kira kapan ibu mau mulai melakukannya gitu, untuk kesepakatan kelasnya, activity gitu. Sebenarnya untuk kesepakatan kelas memang udah dari awal pada saat mereka udah naik kelas 5 ya. Mungkin karena saya tidak mengingatkan, jadi mereka itu lupa gitu. Nah, untuk rencana untuk mendisiplinkan anak-anak dalam belajar pastinya hari ini udah saya pikirkan matang untuk kedepannya lagi. Ini ibu rencananya akan menyusun kembali atau mereview kesepakatan kelas yang sudah dibuat ya, yang mereka tetap ingat. Terus untuk yang ice breakingnya atau gamesnya itu kapan direncanakan? Kalau untuk kelas 5B itu pembelajaran pada hari Selasa tidak salah. Pastinya saya sudah menyiapkan tersebut ya untuk pembelajarannya anak-anak. Jadi dalam pembelajaran yang benar. Nah, sekarang untuk pelaksanaan ini atau untuk setiap rencana yang ibu sudah rencanakan itu komitmen apa yang ibu butuhkan biar anak itu tetap sesuai dengan yang ibu harapkan? Pastinya saya harus tetap semangat untuk memberikan pembelajaran yang menarik pada anak-anak ya, karena anak-anak itu apalagi jam siang ya Bu, memang anak-anak rentan untuk sekali lebih bosan mungkin ya kalau untuk pembelajaran. Memberikan pembelajaran yang menarik, kemudian diskusi, mengaktifkan diskusi anak-anak agar lebih mereka itu saling bekerja sama seperti itu. Berarti komitmennya selalu memberikan pembelajaran yang menarik yang direncanakan gitu ya di dalam pembelajarannya. Dukungan, barangkali ada dukungan yang ibu butuhkan itu dari rekan guru atau dari murid itu. Dukungan yang ibu butuhkan. Dukungan yang saya butuhkan adalah, kalau menurut saya lebih pengen untuk berbagi pengalaman dengan senior-senior saya terutama ya. Sebenarnya untuk apa sih yang mereka lakukan untuk mengatasi anak-anak yang kurang disiplin dalam pembelajaran, dan bagaimana mereka mengajar atau strategi mengajarnya untuk agar anak-anak itu aktif dan paham. Berarti berbagi pengalaman dengan berbagi pengetahuan, berbagi praktik baik lah ya. Jadi memang kita pasti mendapatkan sesuatu ketika kita mau menceritakan apa yang kita hadapi, nanti dari teman ada masukan atau bisa juga kita berkunjung kali. Jadi dengan teman yang sudah melakukan hal yang demikian gitu, barangkali rekan siapa yang akan ibu ajak berdiskusi gitu, yang ibu lihat di dalam sekolah kita yang sudah bisa mengatasi masalah yang sama yang ada. Kalau menurut saya ingin mengajak di sini sebagai rekan saya untuk lebih berbagi pengalaman dan pengetahuan, karena tentunya Bu Sri lebih senior dari saya dan lebih banyak pengalamannya dalam mengajar anak-anak seperti itu. Dari Oke, sekarang dari apa yang sudah kita bicarakan, dari apa yang sudah ibu rencanakan, apa masalah yang ibu hadapi dalam pembelajaran terutama di kelas 5B, adakah sesuatu yang ibu dapatkan pada saat ini? yang saya dapatkan dari
obrolan ini tentunya ide-ide yang saya akan berikan kepada anak-anak ya untuk pembelajaran agar mereka itu antusias dalam belajar bahasa Inggris tentunya, dan agar mereka lebih disiplin, karena tantangan yang saya hadapi sampai saat ini adalah kedisiplinan siswa. Jadi untuk masalah yang ibu hadapi, ibu sudah menemukan solusi yang terbaik dari ibu sendiri dan untuk ibu lakukan sendiri. Semoga nanti kedepannya ibu bisa melakukannya itu dengan baik, dan anak tetap antusias, tetap aktif dalam pembelajaran, mereka tetap mendapatkan ilmu yang terbaik dari ibu dan tetap menjadi anak yang disiplin. Selamat ibu sudah menyelesaikan masalah sendiri. Oke, terima kasih Bu Nelly.